ada satu survei dari BNN. Ada 2 survei. Oke, 2017 dan 2021 kalau saya tidak salah. Itu menunjukkan obat sakit kepala. Ya, obat sakit kepala diminum berlebihan, dia itu masuk ke dalam 20 jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi. 20 jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi. Salah satunya adalah obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Ya, kawan-kawan, ketemu lagi dengan Tri Irwanda dan Pak Tri Handoyo di sini. Pat, sehat, Pat? Alhamdulillah, Kang. Kita juga kedatangan kawan lagi di Pat. Ada Daniar. Kang Daniar, Oke, sehat, Daniar. sehat, kan? Sehat, makasih Kang Tri. Daniar teh berarti gini, teman-teman, kadang-kadang sering ada pertemuan tuh, Pat, di komunitas-komunitas yang ya katakan aja yang aktif di isu-isu seperti HIV, hak asasi manusia, atau paralegal, hukum gitu ya. Nah, Daniar ini banyak bersentuhan dengan isu-isu tadi. Jadi sering kali banyak bantu teman-teman, kemudian juga banyak berdiskusi bareng. Jadi sebetulnya saya rada bingung oke waktu ngajak beliau, tapi kita mau ngomongin Paramek. Kami pengen bahas tentang satu ini fenomena sebetulnya menarik kan. Ya. Jadi tahu kan obat sakit kepala itu banyak mereknya. Contohnya kita sebut merek kan? Merek aja. Ya, karena ini sering disebut juga Paramex. Paramex itu disclaimer dulu ya, kami nggak dibiayai oleh Paramex gitu kan untuk produsennya namanya Conimex perusahaannya. Perusahaannya Conimex. Kami tidak dibiayai oleh Conimex tadi. Tapi kenapa kami bahas? Karena ini sering jadi dalam tanda petik sering jadi problem ya di ada orang-orang yang ketagihan. Ada orang-orang yang ketagihan. Gini kawan-kawan, kita akan bahas soal Paramex. Dan saya nggak tahu, ngajak Kang Daniar di dia. Nah, iya, Daniar ini kan sebagai apa tadi peranmu di? Saya koordinator ini, Patri. Program CSSHR. Bisa dijelasin dulu nggak itu apa? Dan nggak ada kaitannya sama apa? Iya, nanti dulu. Siapa tahu ada. Ini makanya gue lagi gali kan. Di teangan-teangan aja. Jadi program CSSHR ini adalah program dengan dukungan dana global apa nih, seperti mungkin yang sedang banyak berjalan juga di negara kita ya. Tapi memang spesifik di 3 pilar. Yang pertama adalah community monitoring based and feedback. Jadi ada pengawasan gitu dari komunitas untuk ketersediaan logistik, semua logistik yang berkaitan dengan program pencegahan dan penanggulangan HIV. Kemudian yang kedua adalah paralegal, spesifik di bantuan hukum untuk teman-teman komunitas dan juga ODIP. Dan satu lagi adalah advokasi. Advokasi itu memang lebih ke bagaimana kita menganalisa aturan-aturan atau regulasi yang menguntungkan atau merugikan teman-teman komunitas. Komunitasnya komunitas apa? Vespa atau komunitas yang bersinggungan dengan isu HIV ya. Selama ini kan kita tahu lah ada teman-teman LGBT, kemudian pengguna nafsa suntik, kemudian pengguna nafsa juga, dan teman-teman yang HIV positif, pasangannya gitu, ataupun mungkin anak dengan HIV gitu. Di seputaran itulah. Ya artinya kan gini Pak, Kang Daniar ini juga tidak polos-polos amat dalam soal adiksi kayak gitu. Makanya saya berani untuk udah ngobrolkan Paramek gitu. Karena bisa jadi punya perspektif juga, punya sudut pandang sendiri juga soal kenapa kemudian obat-obatan seperti itu seringkali digunakan untuk tujuan di luar indikasinya kan medis, gitu. Gitu. Itu kawan-kawan gini, ada satu survei dari BNN, dari BNN tahun 2000. Ada 2 survei. 2017 dan 2021 kalau saya tidak salah. Itu menunjukkan obat sakit kepala. Ya. Itu Paramex disebut gitu enggak? Enggak, obat sakit kepala diminum berlebihan. Dia itu masuk ke dalam Dia itu masuk ke 20 jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi. 20 jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi. Salah satunya obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Dan yang paling tenar kan di Indo Paramex ya. Enggak juga. Bodrex.
Hah? Oskadon. Oke. Oskadon juga ya? Kalau Oskadon ini lebih ke sakit gigi sih. Sakit gigi Oskadon mah. Pokoknya dia kandungannya paracetamol aja. Iya, paracetamol. Bodrex, Paramex, Panadol. Ya beberapa nama terkenal itu kan mulai dari Panadol. Sekali lagi ya teman-teman, maaf kami harus menyebut merek ya. Ada Panadol, ada Paramex, ada Bodrex misalnya, itu kan umum sekali, orang bisa tahu lah. Sampai gini, ada anekdot kan kayak gini Pak. Gimana? Ada seorang kawan saya gini, dia punya apa? Dia tuh saking sukanya, bukan suka, saking rasa cocok dengan satu jenis obat. Saya asal nyebut dulu, Paramex misalnya. Apapun sakitnya, dia akan beli Paramex. Oke. Ngerti nggak lo? Jadi misalnya gini, lu sakit misalnya lambung sakit gitu kan kalau kita berpikirnya mungkin mencari obat anti mah gitu ya atau apa gitu kan. Ini enggak, yang dia akan cari adalah Paramex. Gus naon ge obat nama Paramex. Atau itu sama nggak kayak gini, gitu, Kang? ada. Sama kayak gini nggak? Lu dulu kan selalu tuh sedia Bodrex di tas lu. Iya. Gitu. Iya. Kayak gitu ya. Mungkin ya. Gini, ini saya ya, Pat ya. Sakit apapun. Bodrex, obat yang paling berkhasiat buat saya adalah itu. Oke. Gini, saya pernah sakit gigi, sering bahkan gigi saya ompong sekarang malah. Udah buat saya akhirnya yang bisa menolong rasa sakit saya bukannya ada beberapa merek lain, tapi ya bermerek B itulah yang Bodrex itulah yang rasanya bisa meredakan rasa sakit saya. Saya nggak tahu itu sugesti atau no, tapi bukan saya sendiri yang kayak gitu. Ada juga gini. Ada seorang kawan punya ibu, ya, dan lu juga kenal sebetulnya kita semua di sini. Ibunya itu kalau sakit apapun, dia selalu apapun sakitnya belinya Oskadon, gitu loh. Itu ada yang kayak gitu. Iya. Nah kan kalau yang menarik di 2017 ini surveinya BNN, obat sakit kepala diminum berlebihan itu menempati urutan ketiga. Setelah ganja yang pertama, itu ada 1,7 jutaan orang, kemudian sabu 800 ribuan orang, sama ya yang obat sakit kepala diminum berlebihan ini 600 ribuan orang, Kang. 600 ribuan, ya? Tapi kan lu waktu Bodrex itu nggak diminum berlebihan kan? Ya sesuai kebutuhan gua aja lah. Ya artinya itu hanya adiksi ya, sebutlah gitu ya. Ya mungkin. Adiksi sama Bodrex gitu. Mungkin. Tapi minumnya nggak berlebihan. Ya apapun sakitnya minumnya itu Bodrex gitu. Ya kayak minuman ini ya, teh ya. Kalau dirimu gimana? Ada nggak obat kayak gitu? Nyetop gitu di tas lo selalu ada? Kalau enggak sih, karena memang jarang juga ya. Justru yang sering itu memang obat mah tuh, karena saya kan punya riwayat mah lah gitu. Jadi memang yang biasanya kalau bepergian jauh tuh nyetoknya paling obat mah gitu, bukan sejenis paracetamol gitu atau Paramex, Bodrex yang kayak gitu. Paling cuma obat mah. Kalau lagi sakit kepala minum obat mah juga? Enggak. Nah itu kayaknya yang ya. berbeda kan di situ ya. Kalau saya kadang-kadang ya bukan saya aja, maksud saya ada beberapa teman juga yang melakukan itu. Jadi kayak apa ya? Ya saya nggak tahu itu adiksi atau bukan ya. Jadi kok ada sugesti yang berlebihan, ada penggunaan yang berlebihan untuk itu kan. Saya nggak tahu tuh dalam survei BNN 2017 dan 2021 teman-teman itu kan jelas disebutkan bahwa penggunaan obat sakit kepala yang berlebihan, penggunaan obat sakit kepala yang berlebihan dan kemudian dia menempati peringkat nomor 3, bayangin, nomor 3 setelah ganja dan sabu. Kemudian itu di situ tidak disebutkan ya Pat ya, apa namanya mereknya dan seterusnya enggak, tapi yang jelas kandungan paracetamol. Pertanyaannya, sakit kepala ya. Sejauh yang lu ketahui, emang itu lu kan farmakolog abal-abal nih, lu tahu soal kandungan obat, meskipun belajar secara abal-abal gitu ya. Gila ya, gua di MIT men sekolah. Nah, emang ada kandungan apa dalam paracetamol sehingga bisa membuat orang sebut aja bisa ketagihan gitu? Kandungannya paracetamol, ya, dan paracetamol itu kan pereda nyeri, analgesik. Yeah. Jadi kalau ya sakit ya, nyeri, sakit gigi lah, sakit kepala gitu, itu minumnya pasti ya orang kadang ini obat warung kan? Iya. Sebut aja obat warung. Bahasa jalanannya kan obat warung dah. Obat yang dijual bebas kan sebetulnya. Jadi aja belinya ya itu paracetamol gitu. Nah
saat itu menjadi kebiasaan gitu ya, sakit ketika sakit kepala atau apalah gitu, si penyebab sakit kepalanya itu nggak dicari gitu penyebabnya, akarnya ya. Kayak gue pernah nih, gue sering sakit kepala sebelah gitu. Nah ternyata itu karena sinusitis ya. Tapi karena gue waktu itu terlanjur ya udah setiap migrain itu minum Panadol yang merah yang ada kafeinnya juga. Itu rasanya obat-obat sakit kepala tuh ada kafeinnya kok. Iya kan? benar iya itulah ya, karena kan pereda juga itu. Nah karena sudah kebiasaan itu, nah jadi ya udah terbentuklah si adiksi itu. Oke. Gitu. Adiksi berarti disebabkan karena memang salah satunya kebiasaan. Kebiasaan yang rutin dilakukan dan bahkan mungkin dalam beberapa jadi ritual. Karena tidak dicari penyebab sakitnya apa gitu. Kayak tadi setelah sinus gua diobatin itu gua nggak minum Panadol lagi. Oke, masuk akal ya. Gitu. Kalau balik lagi ke survei BNN tadi. Itu kan menunjukkan jelas, artinya kan gini, kami teman-teman kami selalu pengen berpegang pada data ya. Artinya data itu cukup valid ya karena dikeluarkan oleh BNN, satu lembaga yang memang punya otoritas ya. BNN sama Pusat Penelitian Kesehatan yang 2021 sama BRIN. Sama BRIN ya. Kalau yang 2017 sama UI kan, sama UI. Nah, udah ini kelihatan kerjanya ya BRIN ya. Udah ada setelah jadi BRIN ya, dulu LIPI kan. Dulu LIPI. Nah, jadi mereka melakukan survei, hasilnya seperti tadi. Ya oke. Kita sering lah dapat berita-berita yang terutama berita kriminal ya Kang Daniar ya, yang menyebutkan misalnya orang ditangkap karena misalnya Trihex, Dextro dan seterusnya. Tapi kan nggak pernah ada berita orang ditangkap gara-gara Panadol atau Paramex kan gitu. Jadi buat saya itu misterius juga, obat sakit kepala yang dimaksud tuh seperti apa sih, kok bisa masuk di situ? Nah, yang juga mengherankan di sini ada, sebenarnya banyak sih yang mengherankan di sini. Kayak misalnya alkohol nih nggak dimasukin di sini. Nggak ada gitu. Atau rokok deh gitu, rokok nggak ada gitu. Padahal kan itu narkoba jelas, juga kan. Adiksinya jelas ya. Adiksinya jelas. Nah juga yang ajaib tuh kayak gini nih, di 2021 itu ada disebut Rohypnol Mogadon. Gitu. Itu tahun berapa? 2021. Emang masih ada barang itu? Nah itu dia, Mogadon itu udah dari tahun 2000-an awal udah nggak ada. MG itu zaman gue sekolah, iya, makanya. Rohypnol juga udah Rohyp juga kan? Rivotril jangan-jangan ada lagi? Rivotril nggak ada. BK ada lagi jangan-jangan? BK ada, iya. Ada. Asal zaman baheula jadi nanya? Iya. Nah ini kan satu pertanda bahwa yang menjadi responden ini juga jawabnya ngasal gitu, atau bahkan dia menganggap obat itu masih ada, atau berhalusinasi gitu bahwa gue habis pakai BK gitu, padahal BK udah dari kapan tahun nggak ada kan. Ya tapi kita juga nggak tahu ya ini metode survei seperti apa gitu, sehingga jawaban-jawaban ini tidak dianggap yang bias atau error misalnya dalam samplingnya atau apa kan gitu. Sampai kemudian masuk jadi seperti tadi. Kang Daniel punya komentar nggak? Buat saya sih ini agak ajaib gitu. Ya mungkin harus dilihat juga ya metode surveinya. Kalau misalkan mereka pakai kuesioner, apakah memang pertanyaannya muncul di pertanyaan gitu, dan usia respondennya juga harus dilihat kan. Jangan-jangan jangan-jangan yang dibilang Patli tadi, mereka berhalusinasi flashback itu ke zaman mereka muda, saya pakai ini, dan ternyata ada mungkin di pilihannya gitu kan, di kuesionernya gitu, jadi diisi gitu. Ya bisa jadi itu yang terjadi ya teman-teman. Sayangnya kita nggak saat ini nggak ada mereka yang nanti kita hadirkan lah ya dari BRIN ya. Kita coba deh hadirkan, karena buat saya ini jadi menarik. Saat survei itu kan saya selalu berpikiran survei, apalagi ini survei tentang narkotika, itu akan berdampak pada kebijakan kan. Artinya kan sebuah survei itu bisa mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat sebagai hasil riset, kemudian bagaimana pemerintah perlu merespon ini kan gitu. Jadi kalau membayangkan di poin ketiga itu ada obat-obatan sakit kepala yang digunakan berlebihan. Artinya pemerintah harus merespon itu dong. Iya. Karena ada 600 ribuan orang. Berapa? 600 ribuan orang yang adiksi mengkonsumsi itu secara berlebihan sakit kepala.
Jangan-jangan nanti ditangkap tuh yang Iya makanya rasanya saya jarang mendengar gitu, bahkan nggak pernah ada. Nggak pernah. Kalau orang ditangkap gara-gara misalnya Trihex, gara-gara Dextro misalnya, yang semacam itu kan kita udah dalam pemberitaan itu banyak beredar gitu. Itu kan ajaib gitu. Tapi juga ini obat sakit kepala soalnya ya disebutnya. Iya, obat sakit kepala. Obat sakit kepala apa lagi sih? Tapi kan kalau berbicara riset ya, bukannya ini malah jadi kontraproduktif gitu dengan situasi di lapangan, karena ini kan kepentingannya apa gitu untuk dilakukan riset terkait dengan obat-obatan sakit kepala gitu, karena itu kan dapat dengan mudah didapat gitu. Kenapa obatnya harus obat-obatan muncul bebas gitu ya? Iya, kenapa harus muncul? Perspektif industri kan ya itu untuk dijual gitu, untuk ya itu produk industri gitu untuk dinikmati masyarakat gitu kan. Mereka yang memang obat-obatan yang bebas dikonsumsi gitu. Dan itu kan nggak ada larangan atau nggak harus pakai resep dokter kan untuk beli obat itu. Obat warung namanya juga kan bebas dijual. Jadi oke lah, tapi itu soal ini ya. Soal survei yang memang mau tidak mau faktanya itu ada. Kita nggak bisa apa-apa. Dan hasilnya seperti ini. Dan kita nggak bisa menggugat itu karena ginilah, saya paling nggak suka kalau kita mau bergunjing tapi nggak ada orangnya gitu kan. Sayangnya nggak ada BNN di sini, jadi kan banyak tambah lah. Cuma betul banyak pertanyaan akhirnya muncul. Tapi di balik itu yang pengen saya tanyain, gimana Patri dan Daniel gini. Ternyata kalau gitu digunakan berlebihan. Kalau saya menangkap berarti itu bisa menimbulkan adiksi. Betul nggak sih? Zat apapun itu pasti menimbulkan adiksi, ketagihan. Jika digunakan terus-menerus. Iya. Jika digunakan rutin, itu pasti akan menimbulkan ketagihan atau adiksi. Dalam kasus obat-obatan sakit kepala gimana? Termasuk gini. Kan dia rutin nih. Rutin misalnya tadinya sakit kepalanya itu seminggu sekali. Gitu ya. Minum seminggu sekali. Karena akar masalahnya itu nggak dicari. So, kalau yang tadi kasus gue itu sinusitis, maka kemudian pemakaian obat itu selain menyebabkan ketagihan, ada yang namanya toleransi, gitu ya. Toleransi itu orang akan membutuhkan dosis yang lebih gitu untuk mendapatkan efek yang sama gitu ketika itu terjadi. Nah, ketika toleransinya nambah, itu artinya setiap dia sakit kepala, kemudian itu semakin sering gitu, semakin sering dia konsumsi itu, maka kalau nggak minum obat itu, maka itu ada yang kurang gitu. Sama kayak lu misalnya gini, di dalam tas lu itu nggak ada Bodrex gitu, kayaknya gelisah juga. Gelisah juga kan. Balik lagi ya ke ketagihan. Itu kan salah satu cirinya adalah membuat gelisah ketika dia tidak ada. Iya. Misalnya gini, saya keluar kota nih dan cukup lama, misalnya 2 minggu apa 3 minggu. Saya tahu ini pada saat tertentu pasti gigi saya akan kumat gitu, akan kambuh. Saya pasti akan ke apotek untuk nyari itu obat gitu. Obat yang tadi saya sebut itu. Kenapa? Karena saya pengen merasa aman. Gitu kan? Saya pengen, itu adiksi bukan sih? Iya, adiksi. Masa sih? Iya. Kok gitu? Pengertian adiksi kayak gitu sih? Iya, kan salah satu indikasi ketagihan itu adalah cemas kalau nggak ada gitu si obatnya. Kita harus ngundang lagi Dokter Elvin ya. Soal kecemasan soalnya. Dokter Elvin nanti bareng lagi di sini ya kita ya. Kita ngomongin lagi kecemasan. Kang Daniel ada komentar nggak? Seperti orang yang seperti diri saya, Diko punya kecenderungan mirip nggak sih? Ada nggak kopi, rokok atau apa gitu? Saya nggak ngerokok, jadi nggak adiksi ke ngerokok. Ke nikotin enggak, saya nggak ngerokok. Oh iya, dia nggak ngerokok ya? Ngopi juga kadang-kadang. Nah, karena saya punya Mas tadi kan, jadi gampang kepicu sebetulnya kalau ngopi berlebihan ya. Kalau satu ini sih masih. Oh dia mah sehat. Judi. Seks, judi atau apa gitu kan ayah kan? Tidak naon kan? Udah mau disensor ke saya mah. Ya kan itu karena tidak disensor. Saya jadi khawatir ini. Oh berarti di antara dua itu. Kalau nggak judi seks. Berarti kapan ya nama rahasianya itu adiksinya.
Tapi ngerokok, ngopi itu enggak ya? Saya nggak ngerokok. Obat-obatan misalnya yang tadi, jangan obat narkoba dulu deh. Maksudnya yang dikategorikan, yang kayak saya aja yang misalnya kayak tadi saya berani menyebut beberapa merek gitu ya. Nggak, Ada nggak sih? Nggak. Ya itu cuma obat mah, karena memang kalau repot lah kalau udah kambuh repot lah pokoknya. Pat, yang kayak gitu mah bukan adiksi ya tuh. Nah, kan gini nih, mah itu ada penyebabnya tuh. Iya. Ya kan? Nah, salah satunya adalah stres. Nah, saya baru tahu belakangan kan, karena saya itu akar masalah tadi kan. Iya, kan obat-obatan mah itu yang itu hanya simptomatis aja, ya. Gejalanya aja. Tapi ya memang kalau buat saya pribadi sih gini ya, mah itu kan saya udah dari usia sekolah lah. Saya punya mah ya usia sekolah. Kalau memang tentang pemicunya itu adalah stres, saya tahunya kan setelah dewasa, karena usia sekolah mana ada yang stres. Walaupun mungkin ada ya karena pelajaran atau ya, apa gitu. Tapi kan memang kalau dulu ya masih anak-anak ya masih happy belum banget lah. berpikir macam-macam tentang dunia kan. Ya udah hidup teh leuwih enteng gitu nya. Enggak lah, keuneu lah kumaha ieu da. Semuanya kan tergantung orang tua kita juga kan kalau lagi kecil. Tapi ternyata ketika memang saya tumbuh dewasa, oh ternyata ada penyebab lain ada untuk stresor ya. Ada salah satunya stres itu. Itu kan akar masalah yang dimaksud. Iya, Nah, terus kaitannya dengan kecanduan tadi? Ya itu ketika tidak mengatasi akar persoalannya, dia hanya tergantung ke obat gitu. Iya, mengatasi simptomatik kan. Simptomatis. Iya, gejalanya aja. Jadi ibaratnya gini. Dan nggak ada upaya untuk itu karena ya udah keenakan pakai obat itu. Tapi itu bukan penyalahgunaan. Enggak dong. Karena itu kan ibaratnya gini, ya kan, oke lah yang bisa menentukan indikasi itu dokter. Oke, berdasarkan diagnosis. Tapi maksud saya kan dokter selalu bilang bahwa obat itu efektif jika sesuai indikasinya kan gitu. Nah, dalam level yang berbeda di tengah kita yang bukan dokter misalnya, itu indikasi kan sebetulnya. Sesuai indikasi kan. Mah, ya udah kita akan cari obat mah kan gitu. Saya sakit kepala, saya akan cari obat sakit kepala, bukan obat yang lain kan gitu. Itu sesuai indikasi kan. Jadi bukan apa ya? Bukan penyalahgunaan. Bukanlah gun. Lah gun. Korea pisan istilahnya. Nah, cuma balik lagi yang ke soal adiksi nih, Pak. Buat lu apa yang paling menarik dari soal survei obat ini? sakit kepala ya, ini obat sakit kepala. Kok banyak banget orang yang pakai? Gini, ini nggak hanya terjadi di Indonesia gitu. Oh iya. Ya, misalnya di Inggris itu tahun 2020 itu ada kajian yang menyatakan bahwa anak-anak muda di sana itu ditemukan konsumsi itu paracetamol, ibuprofen itu jadi gini, maksud gue makanya zat-zat atau obat-obatan ini harus diperlakukan dengan regulasi gitu, bukan hanya sekedar dilarang gitu kan. Karena gini nih, kayak misalnya paracetamol aja. Paracetamol dimasukin, tadi kan kita sempat nyinggung tuh cita-citanya apa sih dimasukin ke survei ini? Ya, gitu. Obat sakit kepala itu ya. Itu kan mungkin salah satunya supaya orang waspada akan ini. Kemudian kalau mau dijadikan kebijakan, paling-paling pemerintah bikin kebijakan apa? Melarang gitu. Melarang obat sakit kepala atau memperketat deh gitu. Obat dijadiin obat keras gitu. Dijadiin obat keras. Kalau misalnya kayak contohnya ini Trihex. PCC, oke. PCC itu kan dulu sempat ada kan di Indonesia, tapi kemudian itu dilarang gitu. Karena produk rumahan kan yang banyak beredar kan? Akhirnya produk rumahan karena dilarang itu gitu. Nah, gua gini, yang dikhawatirkan adalah ketika semua obat gitu, kan semua obat itu berpotensi bikin ketagihan gitu ya, dan juga merusak organ dong kalau pemakaiannya terlalu kimia lah banyak ya. atau terlalu lama gitu.
ada dampak buruknya kemudian dilarang gitu. Itu yang gue nggak setuju kalau kemudian itu ya dilarang gitu, tidak diatur. Ya, artinya Bukan gini, kalau begitu maka semua obat itu akan dilarang dipakai. ya saya bayangin kayak gini lah, yang mirip tadi kawan-kawan ada salah satu episode kami itu tentang kratom kan, tentang kratom, di mana misalnya kratom itu kan sejak lama juga digunakan, tapi kemudian ada upaya untuk mulai memperketat itu, bahkan upaya BNN, kawan-kawan di BNN ini akan menjadikan itu, mengusulkan agar masuk jadi narkotika golongan 1 kan, mirip dengan ganja ya. Artinya sampai ada beberapa kawan Kang Daniel yang berpikiran geus we kabeh ge bakal dilarang hari kieu Mas. Justru yang dikhawatirkan adalah peredaran gelapnya kan, akhirnya yang muncul kan. Ya, obat itu yang lu khawatirin itu kan. Iya, kalau semua dilarang kan yang muncul adalah peredaran gelap. Peredaran gelap, rumah-rumah memproduksi dan kita nggak tahu kandungannya, kualitasnya seperti apa, efeknya akan seperti apa jika dikonsumsi kan gitu kan. Nggak ada standarisasi kan. Iya. Dimasukkan ke dalam survei. Iya, makanya kan gini, kenapa sih harus masuk gitu kan? Pertanyaan Daniel kan tadi itu. Kenapa sih harus kok ngapain juga yang ini dimasukin gitu? Apakah bakal ada kebijakan terbaru soal itu kan? Itu pertanyaan lu kan. Kebayang mau dilarang sih sob. Atau memang ada efek buruk yang belum kita ketahui. Oke. Kayak itu tuh yang obat sirup itu kan? Sirup yang sekarang ini gagal ginjal akut pada ya kawan-kawan, ketika kami rekaman ini itu lagi heboh-hebohnya karena memang ya ngeri juga sih. Banyak anak-anak kecil ya yang gagal ginjal akut dan ternyata setelah dicek ulang lagi di beberapa rumah sakit, itu ternyata mereka mengkonsumsi obat sirup. Iya, dan itu juga dan dari dulu udah ada. Dari dulu. Produk-produknya terkenal kayak yang beracun itu, sebutlah beracun. Yang beracun itu bukan obatnya, tapi sirup yang digunakannya gitu. Jadi gini, sirup yang digunakan. Jadi itu karena ada kenaikan harga sirup yang biasanya dipakai. Oh, maksudnya komposisi ininya. Sehingga produsen obat menggunakan sirup yang murahan yang beracun itu. Oke. Ya, itu apa namanya? Mungkin itu yang bisa menjelaskan kenapa dulu nggak terjadi kan? Iya kan? Dulu kan itu produk udah dikenal lama loh. Produknya juga nggak asing. Aduh, saya lupa apa aja ya. Itu Sanmol gitu. Thermorex sirup. Itu terkenal banget itu. Ya terkenal banget, dan di sini pun kami nggak terhindar untuk menyebutkan merek akhirnya teman-teman. Thermorex itu kan paracetamol buat anak kan? Buat anak. Iya, betul. Thermorex yang sirup kan ini kan. Jadi itu yang kemudian diketahui pada beberapa mereka yang akhirnya ya sebut aja ya korban, anak-anak itu ya ada kandungan itu. Dan setelah saya lihat konferensi persnya Menteri Kesehatan kemarin, BGS itu menyatakan salah satunya sewaktu dicek ke rumah korban misalnya memang ada obat-obat itu dan dikonsumsi. Jadi memang seperti itu. Tapi ada yang nggak konsumsi kena juga. Iya. Ada yang tidak konsumsi obat itu. Jadi di mana tuh penyakit gagal ginjal akut? Menarik. Ayo dari mana coba itu? Hoax meureun eta. Enggak, ini beritanya udah naik di CNN, Kang. Oh gitu. Oke lah. Kumaha anggap aja valid kalau CNN. Oke. Coba gimana? Cerita orang tua pasien gagal ginjal akut walau meski tak minum obat wafat pada. Yang pasti kan gini, obat itu selalu ada dampak buruknya kan. Efek Selain manfaat ya, efek samping gitu. Ya ketika dampak buruk itu diketahui belakangan, maka yang kebanyak dari pengalaman selama ini gitu, dan itu menjadi kesalahan sejarah kayak misalnya pelarangan kokain, pelarangan ganja, itu malah menimbulkan dampak yang lebih merugikan lagi gitu. Ya pelarangan itu kan apalagi pelarangan total gitu kan gak ada bagus-bagusnya lah gitu ya. Maksudnya ya sudah seharusnya ini ya mudah-mudahan lah itu gini. Gue percaya deh, lu pernah ngeluarin ungkapan meskipun ngutip misalnya, only the paranoid will survive gitu ya. Coba gini maksudnya,
kalaulah kami ini teman-teman paranoid, ada kecurigaan ini bakal ada efek kebijakannya bakal gimana karena survei ini, survei BNN tadi. Mudah-mudahan kami tidak separanoid itu. Tapi ya sejak sekarang sebetulnya perlu mulai diperhatikan soal obat-obatan ini kan gitu kan. Benar nggak sih? Jangan sampai apa ya, pelarangan terjadi tanpa alasan yang jelas, tapi kemudian malah yang memunculkan pasar gelap kan itu kan. Dan gue pikir itu bukan sekedar paranoid kalau itu. Iya. Itu udah terbukti di banyak hal ya, dalam soal drugs, dalam soal ganja misalnya dilarang, malah sekarang beredarnya yang liar-liar kan gitu ya. Oke. Kang Daniel ada yang mau disampaikan soal ini? Apa ya? Intinya sih ya kita lebih ini aja lah, lebih hati-hati aja lah, Andri. Dan di obat itu juga sebetulnya kalau obat yang dijual bebas kan informasi tentang obat tersebut juga sebetulnya udah terkandung di kemasan kan. Cuman mungkin karena ya tahu sendiri mungkin tingkat literasi masyarakat kita masih cukup rendah ya. Lebih ini aja sih, lebih aware aja lah gitu terkait dengan hal-hal seperti itu. Ya itu hal penting, saya sih setuju banget Pak. Lebih aware gimana caranya? Mulailah orang terbiasa untuk melihat indikasi. Kemudian mulai melihat kandungan, komposisi. Biasanya kan kalau kita beli obat itu teman-teman pasti deh lihat ya di belakang itu ada kandungannya apa. Sekarang saya bilang kita mudah sekali, kita semua bisa pintar, ada internet kok. Kita cari tahu lah apa sih yang dimaksud dengan paracetamol. Apa sih ini misalnya, apa sih ini kan gitu. Sebetulnya kita relatif lebih apa ya namanya, lebih dimudahkan, bisa lebih cerdas. Harus jadi farmakolog dulu lah buat tahu zat gitu kan. Iya, benar. Gitu merenya. Sip. Oke. Cukup ya? Cukup lah. Cukup ya, kita ngacak ruknya.